Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, di pada kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR dari fraksi PKS menggegerkan publik. Kini kasus tersebut telah ditangani Barreskrim Mabes Polri. Kasus dugaan itu kan gampang digoda ya, yang melibatkan anggota DPR menggegerkan publik. Pelaku KDRT merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhari Yusuf. Bukhari dilaporkan istri keduanya karena diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT terjadi beberapa kali selama kurun waktu 2022. Penasihat hukum korban mengatakan korban telah melaporkan kasus tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Kota Bandung. Namun pada 9 Mei, laporan tersebut dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri karena lokasi kejadiannya ada di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Korban telah meminta perlindungan dari LPSK yang kemudian sejak Januari 2023 status korban terlindung. Sementara itu PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Karena Bukhari telah mundur dari anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tidak bisa memproses KDRT tersebut dan kini kasusnya ditangani Barreskrim Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara mengenai kantornya yang digeledah KPK. Risma mengklaim tidak mengetahui kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara soal penggeledahan kantor Kemensos oleh penyidik KPK pada Selasa sore. Risma mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras, lantaran dirinya belum menjadi Mensos saat kasus tersebut bergulir. Risma menilai program bansos beras tersebut aneh karena melibatkan banyak pihak. Dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya silahkan, saya bilang gitu. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial terkait dugaan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat dan program Keluarga Harapan. KPK mengincar dokumen bantuan sosial PKH tahun 2020 dengan menggeledah kantor Kemensos selama 8 jam dan membawa sejumlah barang dari ruang yang digeledah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka, salah satunya adalah mantan Dirut Transjakarta Kunchoro Wibowo. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris MA Hasbi Hasan dan mantan Komisaris BUMN Dadan Tri Yudianto belum ditahan oleh KPK. Keduanya selesai menjalani pemeriksaan di KPK selama 7 jam dengan status sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi belum menahan 2 tersangka kasus suap koperasi simpan pinjam inti dana. Sekretaris MA Hasbi Hasan keluar gedung KPK pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh Dadan Tri Yudianto mantan Komisaris BUMN Wika Beton. Sekretaris MA Hasbi Hasan irit bicara usai diperiksa. Sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan penyampaian penyidik, ya silakan tanya. Ya, saya nggak mungkin melakukan ya. Hasbi dan Dadan diperiksa 7 jam oleh penyidik KPK yakni mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Saat Hasbi Hasan tiba, terdapat perempuan yang mengaku mempunyai bukti yang dapat meringankannya dalam kasus perkara ini. Kenapa saya sekarang mau mengungkap ini rekaman, karena saya pikir
orang tua saya waktu itu dijolimi orang lain gitu kan, bahkan di persidangan pun orang tua saya tidak terbukti bersalah, tapi karena sudah menjadi target untuk dijadikan tersangka. Sementara itu mantan Komisaris BUMN Wika Beton Dadan Tri Yudianto bungkam ketika ditanya awak media usai diperiksa. Dadan keluar gedung KPK tidak lama setelah Hasbi Hasan meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. PLT Menkominfo Mahfud MD meminta Inspektur Jenderal Kemenkominfo untuk terus mengejar uang yang diselewengkan dalam dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Menurut Mahfud, penyelidikan bisa dimulai dari nama-nama yang ada di laporan BPKP. Dalam keterangan persnya Selasa kemarin di Jakarta, PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan dari dana 10 triliun yang telah dibelanjakan berdasarkan laporan BPKP, hanya 2 triliun yang benar-benar dibelanjakan untuk pembangunan menara pemancar atau BTS. Ada 10 triliun dana yang menguap. Mahfud minta Dirjen Kemenkominfo mengejar uang yang diduga dikorupsi. Untuk proyek BTS 4G, itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Dirjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada Selasa siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. WP adalah orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo tersebut. Selanjutnya, WP ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia menanggapi adanya tersangka baru yang diumumkan Kejaksaan Agung. Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkun, menilai adanya tambahan tersangka sebagai hal yang wajar melihat besarnya kerugian negara. Kejaksaan Agung mengumumkan adanya tersangka baru terkait kasus korupsi BTS di Kemenkominfo. Nama yang terseret kasus ini dinilai masih akan terus bertambah melihat kerugian negara yang cukup fantastis. Melihat adanya nama baru yang menjadi tersangka dari kasus yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini, Partai Persatuan Indonesia menilai sebagai hal yang wajar. Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkun, melihat di dalam kasus ini terdapat aksi pencucian uang yang harus diselidiki lebih lanjut. Kita melihat bahwa terkait dengan kerugian negara 8,3 triliun ini kan sangat besar sekali. Tentu saja Kejaksaan Agung pun selain dia menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang Tipikor, Kejaksaan pun juga pasti menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, dari dalam konteks TPPU tadi atau pencucian uang ini kan juga luas sekali, banyak sekali dengan angka yang sangat besar. Tentu saja penambahan tersangka itu adalah sesuatu yang sangat wajar melihat perkara ini bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang sangat besar. Jadi bicara soal kerugian negara dan tindak pidana pencucian uang, kita akan bicara soal follow the money, kemana uang itu mengalir. Siapa yang menikmati, siapa yang menyimpan, mengalirkan, menggunakan, dan lain-lain, tentu wajib untuk dimintai pertanggungjawaban.
Partai Perindo mendukung aksi bersih-bersih pemerintah khususnya apa yang dilakukan Kejaksaan Agung atas kasus korupsi BTS dan berharap peristiwa ini dapat diusut dengan tuntas. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Supir angkot di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara mendapat perhatian dari Partai Perindo. Partai Perindo berbagi beras ke para supir angkot di Terminal Amurang. Sementara di Depok, Jawa Barat, DPP Baja Partai Perindo juga melakukan bakti sosial dengan membagikan makanan siap saji kepada supir angkot. Ratusan supir angkot dan tukang ojek di Terminal Amurang, Sulawesi Utara sangat antusias dan bahagia menerima bantuan beras gratis yang diberikan DPW Partai Perindo Sulawesi Utara. Bakti sosial ini menjadi program aksi nyata Partai Perindo dengan menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kecil. Kasih banyak juga. Bakti sosial yang dilakukan oleh DPW Partai Perindo Sulut untuk sopir-sopir angkot, sebagian ojek dan ibu rumah tangga. Sementara di Depok, Jawa Barat, DPP Baja Perindo bersama Tati Sri Hardina, Bacalek DPRD Kota Depok dari Dapil 1 juga melakukan bakti sosial. Bantuan berupa makanan siap saji dibagikan kepada sopir angkot dan tukang ojek di kawasan Pancoran Mas. Warga sekitar Pancoran Mas lebih meningkatkan elektabilitas Partai Perindo di wilayah Kota Depok. Kita akhirnya fokus untuk berbagi kesejahteraan, berbagi kegembiraan dengan sopir angkot yang ada di Kota Depok. Kegiatan berbagi diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas Partai Perindo, khususnya di wilayah Kota Depok menjelang pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo, Christoforus Taufik, bersilaturahmi dengan warga Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, program Partai Perindo yang pro UMKM juga turut disosialisasikan ke warga. Ketua Bidang Hukum Internal Organisasi DPP Partai Perindo, Christoforus Taufik, bersilaturahmi dengan sahabat Kris dan warga di Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain silaturahmi, Chris Taufik juga menjelaskan program Partai Perindo yang fokus membantu para pelaku UMKM untuk bisa berkembang dan lebih sejahtera seperti bantuan modal usaha dan gerobak Perindo. Silaturahmi, memperkenalkan diri bersama sahabat-sahabat yang ada di sini. Intinya kita silaturahmi ke masyarakat, mohon dukungan, mohon doa. Bisa membawa suatu perubahan, termasuk untuk masyarakat ini. Siapa tahu apa yang diinginkan bisa dipenuhi dengan kehadirannya bapak-bapak dari Perindo ini. Sementara itu di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Yusuf Rakaseng dan Ketua DPP Partai Perindo Sulteng Mahfud Maswara membuka Liga Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini bekerjasama dengan Forum Pembina Olahraga Sekolah Sepak Bola Indonesia. Partai Perindo memiliki komitmen untuk tetap mendukung kegiatan sepak bola usia dini. Jadi walaupun dari kampung terus semangat. Kita ini, ya saya Pak Mahfud akan mendukung. Kita akan mencita-citakan membuat satu program agar turnamen ini terus berlangsung secara berkala. Partai Perindo mendukung talenta muda sepak bola Indonesia untuk bisa berlatih keras sehingga bisa mewakili Indonesia mengharumkan nama bangsa di ajang pertandingan internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf memberikan kabar gembira untuk para pegiat penyelenggara event di Indonesia. Kemenparekraf sedang memfinalisasi sistem kemudahan layanan perizinan satu pintu untuk mempermudah penyelenggaraan event di Indonesia. Layanan perizinan satu pintu dalam proses penyelenggaraan sebuah event menjadi impian yang ditunggu-tunggu para event organizer di Indonesia. Pasalnya, hal tersebut mampu mempermudah serta mempercepat proses terselenggaranya event secara tepat waktu. Kemenparekraf kini tengah menunggu hasil akhir yang telah disampaikan ke Kemenko Marves dalam rekomendasi sistem perizinan satu pintu ini.
Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Kita harapkan nanti jadi semua prosesnya digitalisasi, nggak menunggu harus dari satu meja ke meja lain. Karena dampak dari event ini yang sangat luar biasa dan kita harus mampu untuk ikut dalam transformasi digitalisasi. Nantinya, sistem ini akan digarap langsung oleh Kementerian Kominfo dalam sebuah platform aplikasi yang mendigitalisasi izin setiap event di Indonesia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, jalan penghubung Banjarnegara Kebumen, Jawa Tengah ambles dalam 2 meter. Pemkab Banjarnegara memperbaiki jalan ambles menggunakan dana darurat. Jalur alternatif yang menghubungkan Banjarnegara Kabupaten Kebumen di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ambles. Akibatnya jalur ini sementara tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau kondisi jalan yang ambles sedalam 2 meter akibat curah hujan yang tinggi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada 2 desa yang terganggu akses jalan akibat rusaknya jalan ini. Pemkab Banjarnegara memperbaiki jalan rusak menggunakan skema anggaran kedaruratan. Di bawah itu ada indikasi ada airnya. Maka tadi secara keteknisan itu mesti dibuatkan tempat untuk air itu bisa ngalir. Kalau itu bisa dilakukan bagus. Memang area ini area yang luar biasa terjal gitu ya. Dan tadi dari BNPB juga sudah, BPBD sudah menghitung. Ternyata ini area patahan, jadi di belakang itu juga sudah jurang gitu. Jadi memang kita konstruksinya mesti hati-hati betul. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menggelontorkan bantuan untuk pemerintah Kabupaten Banjarnegara di tingkat desa dan kecamatan. Bantuan ini berasal dari APBD Jawa Tengah tahun anggaran 2023. Bantuan diberikan di Puskesmas Punggelan 2 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Bantuan diberikan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Bantuan juga diberikan untuk pembangunan puskesmas yang dilakukan selama 6 bulan agar lebih baik melayani masyarakat. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menggelar program edukasi gubernur mengajar di SMA Negeri 1 Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam program edukasi ini, Gubernur Jawa Tengah mengajak siswa, guru, dan staf sekolah untuk lebih aktif mengamalkan Pancasila dan memerangi berita bohong yang beredar di media sosial. SMA Negeri 1 Karangkobar dikenal sebagai sekolah percontohan karena memiliki banyak prestasi, bahkan beberapa siswanya dikirim ke mancanegara. Panglima Komando Armada Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi memimpin latihan operasi pertahanan pantai di Kota Sorong, Papua Barat Daya. 4 kapal perang dikerahkan dalam latihan di pesisir pantai Tanjung Batu, Sauka, Kota Sorong, Papua Barat. Pangko Armada 3 Laksda TNI Rahmat Jayadi memimpin langsung latihan operasi pertahanan pantai dan gladi tugas tempur kapal TK3 garis miring L3 tahun 2023 di sejumlah titik latihan tempur yang berada di sekitar perairan Sorong dan Samudra Pasifik. Dalam latihan ini 4 kapal perang terbaik dikerahkan serta 1 unit pesawat udara CN 235 P8304 milik Pus Penerbal. Latihan tempur ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan mengukur kesiapan serta kemampuan tempur. Melaksanakan operasi pertahanan pantai ini melibatkan 356 prajurit Jalasena dari Angkatan Laut. Mereka terdiri dari KRI Teluk Undama, KRI Gulama, KRI Albacora, dan KRI Layaran. Mereka bergerak dari Katapok menuju Selat Sili, mereka latihan di sana. Laut Pasifik, mereka masuk di sini untuk mempertahankan wilayah kita. Di mana kita di sini dalam lagi ada penerbang kita, CN tadi, ada Pasmar kita tadi di situ, yang Batalion Howitzer tadi, Main Art,
Seperti itu. Sebenarnya di dalam pertahanan di pantai sini itu tidak saja hanya angkatan laut, karena kita operasi gabungan. Di situ kita melibatkan juga angkatan darat. Kita juga. Mungkin kalau paling jeleknya kita libatkan juga Komcat. Tahu Komcat ya? Komponen cadangan juga dilatih oleh angkatan darat, dilatih oleh angkatan laut, juga angkatan udara. Kita libatkan semua komponen masyarakat. Sangat baik ya, mengingat sangat pentingnya latihan ini untuk kita punya NKRI dan khususnya untuk kita di wilayah Papua Barat Daya ini. Tanggapan saya dengan adanya latihan Koarmada 3 ini sangat baik sekali. Itu saja tanggapan dari saya sebenarnya. Mungkin untuk tahun kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Sering-sering saja terus di Pantai Sawaka seperti begitu. Sangat luar biasa sekali. Kami dari masyarakat di Kelurahan Sawaka kami sangat respon sekali kegiatan ini. Harapan kami ya tetap kegiatan ini tetap ada selalu dan selalu melibatkan kami masyarakat terus. Dan kami juga lebih mengenal TNI khususnya Angkatan Laut ya. Di lingkungan kami sebagai masyarakat. Karena hal-hal seperti ini bagi kami itu jarang sekali.